Sebenarnya kita sekarang ada di ada di era yang memang air laut sedang naik ya, terutama dipicu oleh pemanasan global, di mana banyak salju-salju yang melebur sehingga permukaan air laut naik. Nah, tadi kita lihat di siaran CNBC juga bahwa tidak hanya kota-kota seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan yang mengalami subsidence atau Mhm. penurunan, tapi juga area-area yang tidak terlalu banyak pemukiman atau pembangunan seperti Karawang, Indramayu, dan lain-lain. Artinya itu memang fenomena global yang terutama saya pikir disebabkan oleh naiknya muka air laut ya. Naiknya muka air laut itu biasa di dalam siklus geologi, karena air laut itu suka surut, kemudian naik, kadang-kadang surut lagi. Nah sekarang kita memang ada di era eh, air laut sedang naik, dan pemicunya antara lain adalah pemanasan global atau perubahan iklim. Nah, kondisi-kondisi tersebut bisa diperparah misalnya kalau di wilayah perkotaan seperti di Jakarta atau di Semarang, di mana pembangunan sangat berkembang, eh, banyak bangunan-bangunan yang berat, bisa membebani struktur tanah sehingga tenggelam. Kemudian juga banyak eksploitasi air tanah yang juga bisa berlebihan, akibatnya itu bisa ikut menenggelamkan tanah. Sementara air lautnya naik. Tetapi Mhm. tadi juga disiarkan bahwa di Karawang sendiri juga terjadi bangunan-bangunan yang hilang atau fenomena Atlantis disebutkan. Artinya meskipun di area-area yang pembangunannya tidak masif seperti di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain, toh tetap terjadi juga si air laut naik gitu. Jadi artinya memang itu fenomena global. Artinya tanpa penurunan muka tanah pun itu akan tetap terjadi. Itu memang siklus air laut sedang naik. Oke, di era, air laut yang tengah naik yang tadi Anda katakan, sebetulnya berdasarkan data atau mungkin perhitungan Anda, sebetulnya berapa senti sih Pak penurunannya ini setiap tahun dan daerah-daerah mana saja nih yang penurunannya paling cepat? Hal seperti itu sudah dilakukan pengamatan cukup detail di wilayah Jakarta ya. Di Jakarta itu bervariasi penurunannya bisa dari di bawah 1 cm per tahun sampai di atas 10 cm per tahun. Mhm. Yang paling besar penurunannya muka tanah di Jakarta itu terjadi di sekitar Jakarta sebelah utara, agak ke barat. Di situ wilayahnya memang yang paling turun. Kemudian kalau yang paling kecil tingkat penurunan tanahnya terjadi agak di selatan Jakarta. Di wilayah yang lain seperti di Semarang, Pekalongan, lain-lain, tapi itu biasanya berkisar di antara 1 cm sampai di atas 10 cm per tahun. Nah, itu memang banyak penurunan tanah diakibatkan oleh yang tadi, misalnya pembebanan bangunan yang berat, kemudian juga eksploitasi air tanah yang berlebihan. Tetapi di samping itu juga secara alamiah memang hampir seluruh wilayah Pantura Jawa Barat itu, dari Banten sampai ke Jawa Timur, memang itu area sedimentasi. Jadi area yang sedimennya masih muda, dan mereka sedang mengalami yang namanya konsolidasi atau kompaksi. Jadi secara alamiah itu juga memang sedang menurun tanahnya. Misalnya seperti pantai Jakarta atau pantai Semarang itu paling umurnya eh, baru sekitar 300 tahun pertumbuhan sedimennya. Nah, itu otomatis dalam proses geologi pun mengalami kompaksi atau mengalami konsolidasi yang dengan sendirinya akan turun. Nah, penurunan itu akan lebih cepat kalau misalnya ada pembangunan yang berat di atasnya didirikan atau eksplorasi air tanah yang berlebihan. Nah, itu faktor dari bawah permukaan. Nah, faktor di luar adalah tadi itu ya, si muka laut memang sedang naik karena ada siklus geologi yang kemudian juga dipercepat oleh pemanasan global. Mmm, Jadi air tanah turun, muka laut naik, akibatnya tenggelam oke. atau tergenang atau terendam seperti itu. Oke, tadi Anda sempat mention untuk di Jakarta daerah utara agak ke wilayah barat. Kalau dari segi kondisi struktur geologi, apakah ini sama dengan kondisi di Pantura? Lalu apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi daerah-daerah di Jakarta ini yang terancam tenggelam, Pak Awang? Ya, secara umum lebih kurang sama ya. Itu semua sedimentasi sungai ya, karena beberapa sungai kan mengalir ya di Pantura itu banyak ya yang dari bagian tengah Pulau Jawa itu mengalir semua ke utara. Seperti di Jakarta kita punya Sungai Ciliwung, ada Sungai Cisadane, ada beberapa Sungai Citarum di sebelah timurnya. Secara umum lebih kurang sama. Sedimen pantai itu baik baik dari Anyer, dari Banten, Jakarta, Karawang, Semarang, sampai ke Surabaya lebih kurang sama. Itu dataran pantai utara, sedimentasinya lebih kurang sama. Mhm. Hanya efek penenggelamannya akan lain-lain, terutama diakibatkan oleh struktur bangunan yang berat di atasnya tentu lebih masif di Jakarta, akibatnya bisa sampai 10 cm per tahun, bahkan lebih di bagian barat Jakarta ya, di sebelah utara. Tetapi kalau di Karawang kita bisa ukur juga, mungkin belum banyak pengukuran ya di daerah Karawang, tapi yang jelas penduduk sudah menunjukkan bahwa ada bangunan-bangunan yang hilang. Di situ lebih banyak muka air laut yang naik dan
konsolidasi atau kompaksi tanah yang secara alamiah terjadi. Eksploitasi air tanah atau bangunan berat mungkin tidak terjadi di daerah Karawang. Jadi lebih kurang sama ya secara Pantura. Nah, langkah-langkah tentu bisa dibedakan masing-masing ya, seperti di Jakarta misalnya atau di Kota Semarang, karena penyebab utamanya adalah bangunan berat antara lain ya, dan kemudian eksploitasi air tanah yang berlebihan. Tentu kita harus melakukan regulasi-regulasi, misalnya tidak ada lagi bangunan berat yang dibangun, kemudian juga pembatasan eksploitasi air tanah itu bisa dilakukan di wilayah Jakarta misalnya. Nah, kalau di wilayah Karawang itu kan tidak terjadi seperti itu. Nah, di sana mungkin kita bisa bangun atau kita bisa tata kelola lingkungan ya. Kita misalnya memperluas suatu area hijau, area resapan air tanah dan lain-lain. Itu mungkin bisa bisa lebih baik. Itu untuk pencegahan. Nah, untuk mengatasinya sementara mungkin kita bisa bikinkan tanggul ya, tanggul alat atau tanggul buatan di pantai itu, barikade untuk mencegah air laut naik. Untuk sementara bisa seperti itu. Oke, Pak Awang, kalau dari untuk mengatasi terkait dengan Pantura yang terancam akan tenggelam, pemerintah melakukan langkah salah satunya dengan membangun tol Semarang-Demak untuk mengatasi fenomena Atlantis. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak Awang? Bergantung ininya, jalurnya ya, tentu sebelum mereka membangun tol dari Semarang ke Demak itu tentu mereka juga sudah melakukan analisis dampak lingkungan ya, termasuk masalah apakah ini akan berdampak ya, akan berdampak tidak terhadap penenggelaman atau pengendangan di wilayah Semarang dan Demak misalnya. Tergantung itunya jalurnya. Kalau misalnya itu misalnya dibangun di wilayah yang memang sudah tenggelam, ya karena baik di Semarang, di Pekalongan, Semarang, Demak juga itu sebagian ada di sisi utara ya. Kalau Demak memang dari sejarahnya pun dulunya itu adalah sebuah selat ya, sebuah endapan laut gitu. Jadi sampai sekarang memang itu ada daerah-daerah yang rendah. Nah, bergantung jalurnya. Kalau jalurnya misalnya membebani struktur tanah yang sudah menurun, ya itu akan makin diperparah tentunya bangunan jalan tol seperti itu. Jadi sangat bergantung trasenya. Tapi kalau misalnya agak ke selatan, di mana wilayah penenggelamannya tidak terlalu tinggi tingkatnya, juga banyak batuan keras, itu saya pikir lebih aman.